Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya watin wa salatu wa salam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar walaupun secara daring ya. Semoga minggu depan kita bisa melaksanakan secara luring. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kalian juga harus membuka buku LKS di halaman 56 ya, sambil menyimak saya menerangkan. Sebelum kita mempelajarinya, kita akan mempelajari Islam itu apa sih? Islam adalah rahmatan lil alamin yang berisikan tentang aturan-aturan Islam atau ajaran-ajaran Islam untuk manusia yang masih hidup di dunia agar terhindar dari kesesatan. Dengan menerapkan ajaran Islam, manusia dapat mencapai kedamaian, keselamatan, kemuliaan, kesejahteraan, aman, sentosa, bahagia, serta manusia itu juga bisa mendapatkan kedudukan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Hal tersebut disebabkan manusia mengembangkan amanah dari Allah sebagai Abdullah Imaratullah fil ardi dan Khalifatullah fil ardi, yang dimana manusia itu harus senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, serta manusia itu sebagai pemimpin dari diri sendiri, keluarganya, maupun umat-umat Nabi Muhammad yang masih ada untuk kita bisa pimpin. Semua itu akan dipertanggungjawabkan kelak nanti. Lalu manusia di dunia ini berperan sebagai pengganti Allah, dalam artian diberi otoritas atau kewenangan Allah, kemampuan dan mampu memakmurkan alam ini sebagai dengan ketentuan Allah dalam mencari ridhonya. Dari fungsi ciptaan manusia di alam ini, manusia diharapkan mengembangkan daya pikir, cipta rasa, karsa yang mampu diwujudkan karya dan tatanan nilai dalam bentuk budaya dan keberadabannya. Hal tersebut pada gilirannya akan bermuara pada sa'adatud darain atau berwujud pada bagian yaitu dunia dan akhirat, dan sehingga diimplementasikan pada doa keseharian kita, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, sekarang implementasi Islam di masyarakat Indonesia. Islam itu mengatur semua apa yang ada pada manusia, tidak mengenal tempat atau zaman, atau disebut dengan likuli makanin wa zamanin, yang dimana artinya Islam itu tidak mengenal tempat atau zaman, dimana-mana pun Islam bisa datang melalui berbagai macam cara. Islam tidak hanya berlaku untuk bangsa Arab saja, walaupun Islam itu diturunkan di Jazirah Arab. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus menanamkan nilai-nilai yang terkandung pada Islam itu pada kehidupan sehari-hari kita. Berbagai macam penjawatan atau perwujudan atau pengamalan Islam, nilai-nilai Islam dalam masyarakat Indonesia ini mengalami proses yang sangat panjang untuk mengubumikan atau melestarikan, atau disebut juga dengan menanamkan atau menghayati nilai-nilai dari ajaran Islam ini sangat jelas, atau jejaknya itu masih tampak jelas hingga sampai saat ini. Nah, lalu kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama Islam ini
kepada nama-nama hari seperti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan pada nama-nama manusia seperti Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, dan lain sebagainya yang berbau-bau Islam. Atau penggunaan kita bisa kosakata Arab, bahasa Arab seperti syukuran, selamatan, untuk salam, kurban, kawan, karib, dan selainnya dalam bahasa Arab bergaul sehari-hari. Bahkan idiom-idiom Arab itu pun sampai memberikan kontribusi pada lembaga formal kenegaraan seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Begitu pula penyerapan kosakata bahasa Arab ke bahasa baku atau formal seperti rakyat, masyarakat, wilayah, dan seterusnya. Dakwah Wali Songo yang dilakukan dengan cara sangat arif dan bijaksana. Wujudnya tidak jarang bahasa lokal digunakan untuk menggantikan istilah bahasa Arab seperti penyebutan istilah Gusti Kang Murbening Dumading untuk menggantikan sebutan Allahu Rabbul Alamin, Kanjeng Nabi untuk sebutan Nabi Muhammad, Susuhan untuk menggantikan sebutan Hadrusyah, Kiai untuk sebutan Alim, Guru untuk menyebut Al-Ustad, dan murid untuk Sa'alik. Itu dilakukan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat secara umum. Selanjutnya yaitu kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Kita bisa lihat kearifan lokal di Jawa seperti tahlilan, takbiran, sekaten, dan ketupatan, atau masih banyak lagi di Jawa. Nah, pada kearifan lokal di Sunda terdapat pada 7 bulanan atau tingkeban, upacara kewurenan mudingan, upacara memelihara tebuni, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sendiri di LKS ya. Terus pada kearifan lokal di Madura seperti sholawat, kebudayaan rongkat tase atau petik laut. Terus pada kearifan lokal di Melayu itu ada petang megang, mandi Bali mau kasai, dan lain sebagainya. Nah, pada kearifan lokal Minang kita akan menemui sholat dulang, terus makan bajembe. Nah, selanjutnya kearifan lokal di Bugis. Kearifan di Bugis ini terdapat upacara adat Amateng, Mabaya Sanji, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca-baca dulu, nanti kita bahas lagi secara mendetail minggu depan saat kita luring. Semoga kita bisa luring ya. Kita cukupkan pada pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.